Saya juga tidak yakin bahwa saya bisa sampai pada usia ini nanti. Tapi syukur kalau Tuhan memberikan berkat. Saudara-saudari, hal yang paling utama menurut saya itu adalah meyakinkan bahwa kita ini sedang dicintai, jangan dulu oleh Tuhan, oleh seseorang yang kita harapkan. Dan di dalam proses itulah kita akhirnya bisa saja tergoda untuk tidak bisa mencintai seperti apa yang kita harapkan. Tetapi juga ketika kita akhirnya mencari pribadi-pribadi yang tetap berani untuk mencintai walaupun orang tidak sama sedang mencintai kita. Dalam kasus yang sedang dialami oleh Kristus di dalam pergulatan salibnya, godaan yang paling besar secara manusiawi, dalam kacamata manusiawi, bisa saja terjadi adalah Kristus meninggalkan salib karena merasa diri dia sedang sendirian. Kita ingat bagaimana pergulatan kemanusiawian Kristus di dalam pergulatan salib saat dia berdoa di Taman Getsemani. Jika mungkin biar piala ini berlalu, tetapi terjadilah kehendak-Mu. Bahwa kita sering mencurigai, sering kehilangan, bahkan sering merasa sendirian, bergulat untuk menemukan cinta dari orang-orang sekitar. Menurut saya secara manusiawi juga bukan tidak mungkin membuat kita kehilangan harapan untuk berjuang, untuk bisa mengatakan apa yang saya perjuangkan di dalam peristiwa saat saya kehilangan cinta dari orang-orang yang saya cintai. Namun saudara-saudara yang terkasih, inilah pergulatan yang mau direfleksikan oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa hidup kita, terutama saat kita merasa diri kehilangan kasih dari Allah, dari sesama, ini keyakinan pribadi kita, kita dimampukan untuk terus bergulat, terus berjuang, terus menumbuhkan harapan, supaya pada titik-titik tertentu ingatan akan masa lalu itu membuat kita bisa untuk bersyukur. Dan saya percaya sebagai orang yang beriman, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama bab 1, hendaklah kita bersyukur, mengalir dari syukur kita terhadap peristiwa salib Kristus. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa syukur kita tidak dimulai dari pasca, kebangkitan, kegembiraan, tetapi mulai dari jalan salib. Syukur kita menurut saya adalah satu pergulatan kita untuk meyakini bahwa di dalam pergulatan salib sebenarnya Tuhan sedang berada di samping kita. Tuhan sedang menemani kita. Tuhan sedang menunjukkan kekuatan cintanya. Karena itu kita mampu dan dipanggil untuk bersyukur. Dan syukur kita itu terjadi karena kita percaya bahwa apa yang kita alami saat sekarang ini, senyum, tertawa, pengalaman-pengalaman kebangkitan, kebahagiaan bisa saja terjadi karena kita bisa bertahan di balik peristiwa-peristiwa salib yang kita alami. Pada bagian tertentu dari kebersamaan kita akan menceritakan bagaimana sampai beliau ini bisa berumur di usia 77 tahun. Tetapi saya sungguh yakin bahwa inilah yang membuat beliau secara pribadi sebagai orang beriman untuk percaya bahwa cinta Tuhan inilah yang menjadi patokan satu-satunya, yang menjadi kekuatan beliau untuk selalu berjuang di balik titik-titik terakhir pergulatan sebagai seorang pribadi. Walaupun mungkin ada pengalaman dikecewakan, pengalaman mengalami salib, pengalaman mengalami pergulatan-pergulatan dalam peristiwa hidup, tetapi memakin percaya bahwa cinta Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya, yang memampukan dia untuk selalu menjalani peristiwa-peristiwa hidup karena dia percaya Tuhan itu baik dan sudah membuat segala sesuatu baik di dalam hidupnya. Maka kemarin ketika ada kebersamaan, beliau minta lagu, dan lagunya itu bukan lagu Titi Sandora atau Betharia Sonata, lagunya lagu rohani. Lagu apa waktu itu Mas? Saya lupa ya. Cuma bisa nyanyi. Aku memuji kebesaran
Ya, kalau saya diminta menyanyi biasanya saya gereja tua. Dari SMA dulu sampai sekarang gereja tua terus. Akhirnya orang komentar begini, tuang putih tangan cendere Tuhan. Waktu Mama Gini diminta menyanyi dan beliau minta supaya saya satu lagu. Dan lagu yang dia nyanyikan itu adalah Aku Memuji Kebesaran. Saudara-saudari, kebetulan mungkin kita melihat ini sederhana, tapi menurut saya ini adalah kesimpulan dari apa yang dibuat oleh Mama Gini selama hidupnya, bahwa dia selalu memuji kebesaran Tuhan di dalam hidup, karena Tuhan selalu besar untuk pribadinya, dan dia yakin bahwa cinta Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kita semua diajak, saya juga bersyukur bahwa saya diperkenankan oleh keluarga menghadiri perayaan Ekaristi dalam syukur atas usia dari seorang mama, dari seorang ibu. Kita semua mengenal beliau dan kita semua diajak supaya pengalaman-pengalaman hidup yang telah dibuatnya, cerita-cerita, kisah-kisah kebaikan Mama Gini haruslah menjadi motivasi bagi kita yang mengenal Tuhan untuk mewartakan cinta Tuhan yang sama, untuk menjadikan apa yang dibuat oleh Mama Gini dalam hidupnya kita sampaikan di dalam kehidupan keluarga, kebersamaan kita sekalian. Mengakhiri perayaan Ekaristi saya ini, khotbah saya bercerita tentang satu pengalaman. Satu ketika seorang imam ada kabar di gereja, di paroki, bahwa pastor ini sudah tidak layak lagi, hanya karena ada satu berita. Berita tidak baik. Tidak baiknya hanya karena satu peristiwa. Peristiwanya, pastor ini ada motor, dan motor zaman sekarang ini bukan motor yang seperti zaman 80-an meter yang rata. Sekarang nih kalau lihat yang merek Fiction, itu bagian belakangnya itu sudah sedikit, tetapi agak naik lagi. Praktis saja penumpangnya itu tidak mungkin duduknya itu begini. Dengan sendirinya dia akan ke depan. Satu ketika pastor muda ini berjalan dengan motornya, lalu dia sempat berpapasan dengan seorang penumpang dan meminta bantuan supaya ojek. Lalu pastor ini karena rasa kasihan naik. Mungkin karena waktu memboncengnya ini posisinya kecepatan tinggi, lalu pastor ini tidak sempat membela umat-umatnya yang ada di pinggir jalan karena kecepatan tinggi. Lalu muncullah berita, boleh nungging ke penumpang itu. Dan cerita ini melebar. Kalau cerita dari mulut ke mulut itu A pertamanya, setelah itu sampai pada kesimpulan A minus. Maka berita ini tersiar di paroki, dan akhirnya pastor ini pada bagian terakhir dari satu perayaan Ekaristi, dia hanya katakan begini, saya meminta umat untuk selalu percaya, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh tidak benar. Lalu dia katakan begini, dan juga saya mengampuni orang yang berkisah tentang sesuatu yang tidak benar. Saya berharap sebentar orang yang berkisah ini merasa diri dan pergi minum kopi di paroki. Pastor berpikir bahwa apa yang dia sampaikan bagian terakhir ini hanya sebuah lelucon, lalu menimbulkan rasa bersalah pada orang yang bercerita pertama tentang itu. Dia pergi ke paroki, dia menyampaikan permohonan maaf. Pastor, saya minta maaf, saya yang menceritakan pertama. Memang seperti yang pastor omong itu yang benar. Saya juga tidak tahu bahwa cerita ini terjadinya bahwa orang-orang tidak percaya lagi pastor kami punya imam. Lalu pastor ini dia bilang tidak apa-apa segala macam. Pas yang datang ini ibu itu minta maaf, ini bukan diskreditkan juga. Akhirnya sudah minum kopi. Lalu pastor ini katakan, sabar, ibu tunggu di sini ya, saya ke kamar tidur. Di kamar tidurnya itu lantai 2 pastoran. Ibu ini bilang, pergi apa lagi kamar tidur, masih ada ini tamu, pikirannya. Lalu sampailah pastor ini di lantai 2,
dia mengambil ini bantal tidurnya itu yang terbuat masih bukan dari sponi, dari kapuk, bantal gulungnya dari kapuk, ambil lagi dengan gunting. Lalu dia panggil ibu ini, ibu mari naik ke lantai 2 ini. Ibu ini pikirannya, rupanya apa yang saya gosipkan ini benar. Masa tahu dia ajak ke atas kamar tidur. Pikiran sudah mulai lain ibu. Sampai di atas, pastor bilang ibu tidak perlu masuk ke dalam ruang tidur, di luar, tunggu di luar. Tunggulah di luar ibu ini. Dan pastor ini mengambil gunting, lalu bantal gulungnya. Lalu dia ceritakan begini, ibu saya menerima permohonan maaf, tetapi ibu perhatikan apa yang saya buat. Dia gunting bantal gulungnya itu, lalu dari atas lantai 2 dia sebarkan itu kapuk-kapuknya beredar. Lalu pastor ini katakan, ibu lihat itu kapuk-kapuk toh? Iya. Saya minta ibu kumpulkan lagi itu kapuk-kapuk. Saya boleh pastor, jangan siksa saya begitu. Pastor ini katakan, itu efek dari orang yang tidak selalu mewartakan kebenaran dalam hidup. Harus memikirkan bagaimana orang lain, perasaannya, dan hal-hal yang lain. Apakah ibu bisa mengumpulkan apa yang bukan benar menjadi sebuah kebenaran seperti kapuk-kapuk ini? Sampai di situ cerita. Dan saya sungguh yakin bahwa inilah sukacita, cinta yang dibawa oleh Mama Gim, yang harus menjadi panutan bagi kita. Kebenaran yang lahir dari kasih, dan yang harus selalu kita wartakan di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Agar itulah yang membuat kita disukai, dicintai, diingat, dan didoakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saya sungguh yakin Mama Gini ini bisa menginjak usia dalam perjalanan yang begitu panjang, juga karena cerita, kisah, dan kebaikan yang menjadi doa bagi beliau dan berkat bagi hidupnya. Sama saudara yang terkasih, Tuhanku,
Mama Imani di dalam hidup. Terima kasih untuk anggota KOR, tinggal dipoles lagi. Dadakan sudah begini bagus, apalagi kalau ini bersama. Terima kasih untuk kita semua. Kita tutup perayaan kita dengan berkat.